Mas, selamat pagi. Ya, pagi. Sama Rizky ya panggilannya. Iya Mas, jadi kita dari Ilmu Komunikasi UPN, Hmm. kita mau nanya-nanya sebentar sama Masnya. Makasih juga buat Masnya yang udah nyempetin waktunya. Masnya boleh kenalan dulu nggak Mas? Boleh. Ya. Eh, Kenalin ya teman-teman, saya Muhammad Yuska. Jelas ya? Muhammad Yuska Lentara Majid. Suaranya kecil banget Mas. Jelas banget ya? Bentar, bentar, bentar. Ini jangan cek, cek. Sudah? Udah Mas, lumayan jelas. Oke, oke. Ulang ya. Oke Kenalin, Mas. saya Muhammad Muhammad Yuska Lentera Majid. Asalnya dari Boyolali, Jawa Tengah. Aku lanjut ke pertanyaan aja langsung ya. Hmm. Au, sorry. Jadi pertanyaannya, Mas tuh udah berapa lama jualan jualan kurma? Hmm. Terus mulainya sejak kapan? Sejak awal awal puasa ini atau puasa-puasa sebelumnya? Ya, kalau untuk mulai jualan sih bisa dibilang baru ini ya, baru awal-awal ini ya, sekitar 2 pekan sebelum puasa, sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi memang sebelum puasa tuh memang saya ambil momen gitu kan, kan biasanya permintaan kurma tuh banyak banget sebelum puasa, bahkan sampai sekarang pun juga banyak. Jadi saya inisiatif aja buat usaha kurma ini, dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih berjalan sekitar, berarti sudah jalan sekitar 3 pekanan lah ya, kayak gitu. Jadi emang baru ini sih, baru ini mulai. Hmm, terus untuk penjualan kurmanya Mas lewat apa aja tuh medianya Mas? Cara langsung atau lewat online juga? Ya, kalau untuk media promosinya, saya saat ini masih lewat online kayak gitu ya. Jadi pakai media sosial seperti Instagram dan juga Facebook, dan juga pakai WhatsApp juga. Jadi Instagram juga sudah ada @kurmajuara, itu sudah cukup lumayan lah ya, konten dan followersnya juga dikit-dikit naik kayak gitu. Dan kadang juga promosinya lewat eh, promosi berbayar di Facebook juga, kadang pernah pernah juga. Dan paling seringnya tuh lewat eh, WhatsApp aja sih. Ada yang share ke grup atau ke status WhatsApp tuh kadang juga lumayan yang minat kayak gitu. Tapi untuk menjangkau pasar keluar itu lebih ke Instagram sama Facebook kayak gitu. Masih online sih saat ini, belum belum secara langsung. Oh, Oh iya, pertanyaan selanjutnya, Mas. Kalau boleh tahu, adakah seseorang atau suatu hal yang memotivasi Masnya sendiri buat mulai usaha ini? Motivasinya yang pertama, pasar kurma ini ketika Ramadan tuh besar banget. Jadi ya, melihat saat ini ya, permintaan tuh kan banyak banget ya. Bahkan dari luar kota pun ada. Jadi memang yang pertama ya peluang sih, peluang usahanya cukup besar. Dan memang mengambil momen di bulan puasa. Bahkan sebelum bulan puasa pun sudah banyak permintaan kayak gitu. Terus motivasi yang lain ya karena untuk menyambi apa mengisi waktu luang aja sih. Dan itu juga nambah pemasukan juga kayak gitu. Lumayan lah, dikit-dikit kayak gitu kan. Itu sih aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mm. Oh, kalau boleh tahu ada nggak strategi khusus dalam Mas berjualan ini selama berjualan di Ramadan ini kan juga Mm. lagi situasi pandemi juga. Nah, ada Mm. nggak strategi khusus atau gimana dalam penjualannya? Strategi khusus saya kira nggak ada ya, karena eh ya jualan biasa sih. Saya promosi juga masih melihat media sosial, masih lewat online. Jadi paling promosinya ya pakai beberapa ads atau
akun sih promosi berbayar kayak gitu. Mungkin lebih kayak gitu sih yang menjadi strategi saya untuk menjangkau lebih banyak pasar. Karena kalau lewat lewat WhatsApp atau beberapa grup WhatsApp yang saya punya itu kan terbatas ya. Jadi untuk menjangkau lebih banyak pasar tuh saya mengandalkan promosi berbayar seperti ada Facebook Ads, Instagram Ads. Ya kadang juga bayar berapa ribu tapi menjangkau itu bisa sampai ke luar Jogja bahkan seluruh Indonesia kayak gitu. Yang kedua tuh pakai ya seperti paid promote atau kadang juga nanti ini juga insya Allah mau buka giveaway juga nanti untuk teman-teman atau bisa menjangkau apa ya biar lebih bisa berinteraksi dengan pelanggan lah kayak gitu. Jadi untuk media promosi juga ya kurang lebih seperti itu. Tapi untuk secara khususnya nggak ada paling ya itu aja sih kalau saya caranya seperti itu. Oke. Lanjut siapa Lingga? Lingga. Kai. Terus Mas kurmanya ada jenis-jenisnya nggak tuh yang Mas jual? Banyak ada beberapa jenis kurma yang saya jual. Terus kira-kira harganya berapa Mas buat kurmanya? Iya, jadi saya kan jual berbagai macam jenis kurma ya, walaupun nggak banyak sih. Ya, kayak misalkan ada kurma Sukari itu yang paling sering dicari bestseller lah istilahnya. Sukari itu dari Saudi, kemudian ada kurma Ajwa yang itu yang katanya sunnah yang bisa apa namanya menghalang sihir-sihir kayak gitu kan. Itu kan ada hadisnya juga. Kemudian ada kurma Tunisia dari Tunisia, ya kurma Tunis dari Tunisia. Kemudian ada kurma Mejol Palestinian itu dari Palestina. Ada kurma apa lagi ya? Iya, kurma Mesir. Kurma Mesir pun ada dua macam, ada kurma Mesir yang Golden Valley, itu mereknya namanya, sama kurma Mesir yang Al Furqon, sama-sama Mesir juga. Nah, kalau tadi yang kurma Tunisia tadi itu ada dua jenis, kurma Tunisia yang madu sama yang tangkai. Kalau teman-teman pernah lihat kurma yang ada tangkainya itu dari Tunisia, teman-teman. Kemudian ada kurma Halas, itu dari Saudi. Ada yang dari Saudi, ada yang dari Uni Emirat Arab. Jadi sama-sama kurma halas. Dan semua jenis kurma ini beda-beda. Walaupun sekilas sama, tapi rasanya, teksturnya, bahkan aromanya itu beda-beda. Dan harganya pun juga beda-beda. Jadi yang paling mahal itu ya, yang per kilo itu kurma yang dari Palestina, kurma mejol namanya. Dan itu memang kurmanya besar, besar banget. Cukup paling besar di antara kurma yang lain. Dan itu katanya kalau saya baca tuh memang itu kurma yang cocok untuk penderita diabetes. Karena kan biasanya kan kurma kan manis. Nah itu kurma itu nggak terlalu manis dan itu besar. Makanya agak mahal kurmanya. Sekitar per kilo tuh hampir 200-an lebih lah. 240 sampai 50-an bahkan. Ya, kemudian yang mahal yang paling dua tuh ajwa. Kurma ajwa tuh kurma yang hitam. Ya walaupun kecil tapi itu kan manfaatnya banyak. Bahkan itu kurma nabi, kurma yang sunnah gitu ya. Bahkan bisa menghalang sihir dalam hadis Rasulullah SAW itu dijelaskan juga. Itu per kilonya sekitar 150.000. Kemudian kurma apa lagi? Tunisia. Tunisia itu ada dua macam. Tunisia yang tangkai sama yang madu. Kalau yang tangkai itu kalau saya jualnya per 500 gram atau per setengah kilo. Itu sekitar 50 sampai 55.000. Kalau yang madu itu sekitar ya beda dikit ya 60 sampai 65.000. Kalau yang madu itu lebih manis memang. Kalau yang tangkai dia ada tangkainya. Kalau teman-teman pernah lihat kurma tangkai itu yaitu Tunisia dari Tunis tangkai namanya. Nah, itu teksturnya biasanya agak crunchy gitu. Jadi nggak lembek. Kemudian kurma apa lagi ya? Kurma Sukari. Tadi ya Sukari yang paling best seller itu dia memang kurmanya manis, manis banget. Kan namanya sukar itu memang kan dalam bahasa Arab artinya manis dan dia memang manis banget. Dan dia lembut dan buahnya cukup besar dan memang sering dicari sih itu paling best seller sih. Bahkan kalau beli itu nggak cuma sekilo, bahkan 3 kilo sampai 10 kilo kalau kurma Sukari itu. Banyak banget yang minat. Itu harganya per kilonya 75 sampai 80. Tapi saya biasanya jualnya per 3 kiloan per box 3 kilo gitu itu sekitar 160 sampai 180. Ya kenapa ada range harganya? Karena emang harganya itu naik turun. Jadi naik turun harganya.
Kadang ada produk yang baru atau datang baru lagi di gudang ya, itu kadang naik beda lagi harganya. Karena emang tergantung permintaan kan biasanya tergantung apa ya, harga itu kan juga mempengaruhi permintaan juga kan sama stok barangnya. Kalau stoknya barangnya menipis itu kadang bisa mahal gitu. Terus kurma apa lagi ya tadi? Mesir ya, kurma Mesir. Al-Furqon namanya. Al-Furqon sama Golden Valley namanya. Itu dua macam itu dari Mesir. Itu saya jualnya itu nggak jual per kilo sih. Itu biasanya memang box besar 10 kiloan. Itu sekitar 200 sampai 200 berapa ya Mas? 275. 275 itu per 10 kilo. Itu biasanya kalau teman-teman biasa ke masjid dapat kurma itu biasanya kurma itu karena murah dan banyak biasanya gitu. Dan lumayan enak juga gitu kan. Karena kalau yang Al Furqon hampir sama, itu sama Mesir juga dan harganya pun juga hampir sama. 275-an lah. Terus kurma apa lagi ya? Sebentar, ya kurma halas ya tadi ya Arab dari Arab sama satunya dari Uni Emirat Arab. Itu saya kalau per kilo jualnya 65. Itu biasanya itu juga terjangkau juga cukup banyak yang minat karena dia nggak dia teksturnya tuh lembut tapi kayak karamel gitu kalau teman-teman tahu. Dan dia nggak terlalu lembek dan nggak terlalu keras. Jadi pas gitu. Itu juga cukup favorit juga kurma khalas. Itu dari Saudi sampai satunya dari Uni Emirat Arab. Per kilonya sekitar 65. Kalau beli per 10 kilo itu 200 bahkan sampai 300 ribu ya per 10 kilo. Itu sih kurang lebih cukup ya nggak banyak tapi itu. Oke, banyak juga ya Mas jenis-jenis kurmanya. Ya mau tanya lagi sih, untuk pembelinya itu banyak dari kalangan mana ya Mas? Kurma pembelinya itu macam-macam sih ya macam-macam dari kalangan ada yang dari lembaga pesantren masjid takmir gitu ya masjid atau rumahan atau juga kerabat teman-teman keluarga juga banyak terus dari itu sih sementara umum ya tapi lebih banyak biasanya perumahan ya teman-teman atau keluarga atau yang memang dibeli untuk untuk sediaan atau stok di rumah. Tapi juga beberapa kemarin juga dapat pesanan dari pesantren juga ada, masjid juga ada, kemudian beberapa asrama mahasiswa juga ada gitu. Oke, makasih Mas Yuska. Mm, Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau udah cukup? Aku mau tanya lagi dong. boleh. Eh, Masnya itu kan jalannya online ya Mas ya. Itu buat daerah mana aja atau seluruh Indonesia bisa Mas Iya, kirim? bisa. Seluruh Indonesia saya bisa kirim. Tapi yang paling Tapi belum sampai luar Jawa sih. Paling beberapa Jateng, Jawa Timur, sama Jawa Barat pernah ke Bekasi, ke Madiun pernah, ke Jakarta pernah. Jakarta pernah nggak ya? Tapi ke ya sekitar Jawa aja sih. Tapi lebih baik Jogja. Baik Jogja. Oke, teman-teman masih ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah cukup sih kalau aku. Aku juga Udah cukup. Oke, makasih ya Mas buat Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Terima kasih Mas atas Makasih Makasih waktunya. Mas banyak Mas Yuska. yang udah ngebantu. Oke, senang bisa membantu. Semoga sukses buat usahanya Mas Yo, dan amin. Amin. Ya, selesai sampai sini ya guys. Kalian mau tambahin ngomong ya. apa? Oke, mungkin makasih ya Mas atas ketersediaannya jadi Hmm, narasumber untuk pada pertemuan kali ini. Mungkin dari aku itu aja sih. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ya, sip. Ya, sama-sama. Makasih ya, dan sukses juga buat teman-teman. Semoga lancar kuliahnya. Amin. Terima kasih Mas. Amin Mas. Sama-sama. Udah nih. Udah. Saya keluar dulu ya.
Ya Mas, baik Mas, Oke makasih. Mas, makasih ya Mas. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.